Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan untuk episode kali ini saya merespon tanggapan dari teman-teman di episode yang lalu tentang virus corona. Nah, ada yang sempat menyampaikan ramai-ramainya saat ini adalah berkaitan dengan konspirasi global sehingga memunculkan virus corona ini. Hal yang menarik kalau kita berbicara tentang konspirasi, apalagi kalau berkaitan dengan konspirasi yang sangat global. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita membahas masalah itu, seperti hal umumnya, kita persepsinya atau pola pikirnya kita samakan dulu ya. Jadi begini, kalau kita mengacu pada literatur Kamus Besar Bahasa Indonesia yang namanya konspirasi, jadi kita ke pengertian dulu ya. Pengertiannya konspirasi adalah persekongkolan dari beberapa kelompok untuk mencapai tujuannya dengan cara-cara yang jahat. Jadi sekali lagi, konspirasi itu adalah persekongkolan beberapa kelompok untuk mencapai tujuannya dengan cara-cara yang jahat, dan tujuannya juga jahat gitu ya. Nah, itu kalau konspirasi. Lawan dari konspirasi adalah kolaborasi. Jadi kalau konspirasi itu bertujuan jahat, maka kolaborasi ini adalah kerjasama beberapa kelompok atau beberapa orang dengan tujuan yang baik dan dilakukan dengan cara yang terang-terangan gitu ya, cara jujur dengan cara yang baik. Jadi sudah tahu ya perbedaannya antara konspirasi ada kolaborasi. Nah, oke, sekarang kita masuk lagi ke masalah konspirasi global berkaitan dengan pandemi corona ini. Jadi kalau kita mengacu beberapa catatan yang sudah ada saat ini tentang teori konspirasi ini, muncul banyak teori konspirasi. Di antaranya ini konspirasi Bill Gates, karena berkaitan dengan video Bill Gates beberapa tahun yang lalu, atau tepatnya 5 tahun yang lalu, yang menyatakan bahwa dunia saat ini tidak tahan atau tidak siap untuk menghadapi virus secara global gitu ya. 5 tahun yang lalu, sehingga sekarang terbukti gitu ya. Nah, ada lagi konspirasi berkaitan dengan senjata biologis untuk perang secara internasional gitu ya, yang dimunculkan di Cina, di Wuhan gitu ya, sebagai senjata biologis, sehingga menyerang secara keseluruhan di negara-negara yang ada saat ini. Ada lagi konspirasi berkaitan dengan pabrikan farmasi atau perusahaan farmasi multinasional yang ingin mengeruk keuntungan dengan cara-cara yang jahat. Itu teori konspirasi gitu ya. Sesuai dengan definisinya, maka teori konspirasi ini dilakukan dengan cara yang sangat rapi dan sangat sulit dibuktikan. Kalau ingin dibuktikan, mungkin 30 atau 40 atau bahkan 50 tahun ke depan baru akan terbukti gitu ya. Seperti yang ada dalam buku Mengungkap Kegagalan CIA. Jadi dalam buku ini terungkap semuanya peristiwa 30, 40 sampai 50 tahun yang lalu sebelum diterbitkannya buku ini, mengungkap kegagalan CIA di negara-negara yang ada di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi buku ini mengungkap bagaimana peran CIA di Indonesia pada tahun 1965. Perannya seperti apa? Ada dalam buku ini. Tapi yaitu terungkap 30, 40 sampai 50 tahun lagi. Demikian halnya dengan virus pandemi corona ini ya. Jadi akan terbukti 30, 40, 50 tahun lagi akan terbukti. Ditunggu aja. Mudah-mudahan kita panjang umur sehingga tahu ya sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, selain itu teman-teman, selain membaca buku yang merah ini, saya juga teringat dengan buku bacaan saya pada tahun 2004 yang lalu. Jadi selain buku merah ini, saya membaca sebuah buku tentang filsafat politik Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, yang menyatakan bahwa manusia itu harusnya menjadi tujuan akhir dari segala macam bentuk budaya, segala macam bentuk perilaku, sistem, ataupun hal-hal yang lainnya. Pokoknya intinya bahwa tujuan terakhir dari sebuah peristiwa atau sebuah keinginan itu adalah manusia itu sendiri. Nah, sangat dilarang atau sangat berdosa ketika seseorang itu atau sekelompok orang itu menjadikan manusia sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Jadi sangat berbalik ya. Kalau konspirasi, ini tujuan kelompok menjadi tujuan utama, kemudian menggunakan manusia sebagai alatnya. Kalau kita terapkan pada teori konspirasi saat ini, maka tujuan dari kelompok-kelompok persekongkolan itu adalah keuntungan mereka sendiri, kemudian manusia menjadi sebagai alatnya. Tentu ini sangat bertentangan sekali. Nah, sementara kalau kolaborasi adalah tujuan akhirnya adalah manusia itu sendiri gitu ya. Jadi kebaikan manusia itu sendiri,
kesenangan atau kebahagiaan manusia itu sendiri sebagai tujuannya, sementara sistem-sistem yang lainnya sebagai alatnya. Jadi hal yang terbalik sama sekali. Nah, ini menjadi menarik karena dalam skala global ataupun skala nasional, kita turunkan lagi sampai yang mikro, ini jangan-jangan kita juga terjadi hal yang semacam itu gitu ya. Jangan-jangan kita menjadi para pelaku konspirasi. Lantas apa yang menjadi benang merahnya buat kita saat ini? Jadi begini, konspirasi itu bisa terjadi dalam skala global, dalam skala nasional, dalam skala lokal maupun mikro di masyarakat kita gitu ya. Yang penting adalah bahwa jangan sampai kita kemudian juga melakukan konspirasi-konspirasi di tingkat yang lebih kecil lagi. Misalkan kalau seseorang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, mencalonkan diri sebagai kepala daerah, atau mencalonkan diri sebagai kepala desa di skop yang lebih kecil. Yang penting adalah bahwa jangan sampai kita melakukan konspirasi. Bagaimana mungkin gitu ya bisa terjadi konspirasi. Nah, kalau seorang calon kepala daerah atau seorang calon legislatif kemudian melakukan berbagai hal, menghimpun sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya, kemudian menjadikan masyarakat sebagai pemilihnya. Nah, setelah terpilih kemudian masyarakat yang memilihnya tidak diperhatikan lagi, maka ini adalah sebuah konspirasi untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Siapa yang konspirasi? Tentu saja calon yang bersangkutan dengan orang-orang yang menghimpun suara itu. Demikian juga dengan seorang kepala desa. Tentu saja dia bisa melakukan konspirasi ketika menjadikan masyarakat desanya sebagai pemilihnya, tetapi setelah itu tidak melakukan hal-hal yang mengacu pada kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi konspirasi juga. Karena kita mengacu pada arti dari konspirasi di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa konspirasi adalah persekongkolan dari satu atau dua kelompok atau beberapa orang yang ini mencapai tujuannya dengan menjadikan manusia sebagai alatnya gitu ya. Nah, tentu itu menjadi sebuah konspirasi. Demikian juga di YouTube pun bisa terjadi konspirasi gitu ya. Bagaimana tidak ketika ada kelompok atau komunitas yang menginginkan untuk mencapai tujuannya sendiri, kemudian menjadikan anggota yang lainnya sebagai alat untuk menghimpun suaranya atau subscribe-nya, maka ini adalah sebuah konspirasi gitu ya. Nah, menjadikan manusia sebagai alatnya. Jadi sekali lagi, konspirasi itu bukan hanya terjadi pada dunia global, bukan hanya pada skala global, tetapi juga pada skala kecil yang bisa membahayakan masyarakat. Intinya begini, menurut Immanuel Kant, dari seorang filsuf politik ini yang menyatakan bahwa manusia itu pada dasarnya menginginkan kesejahteraan bersama, kebaikan untuk dirinya sendiri, juga kebaikan untuk orang lain. Secara murni seperti itu. Apapun kondisinya manusia itu seperti itu. Nah, tapi pada perjalanan berikutnya ada manusia-manusia yang melakukan penyimpangan terhadap moralitas ya, moralitas manusia. Sehingga mereka menjadikan manusia sebagai alat untuk mencapai tujuannya dengan cara-cara yang jahat. Jadi kalau menurut Immanuel Kant, manusia itu tentunya melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk kesejahteraan dia sendiri, juga kesejahteraan masyarakat yang lainnya, menggunakan cara-cara yang baik dan menjadikan manusia sebagai tujuan utamanya. Nah, tapi ketika terjadi penyimpangan, maka manusia itu akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, kemudian menjadikan manusia sebagai peralatan, sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tadi ya, contoh yang paling gampang, kalau mereka menyebarkan virus corona ini untuk mencapai tujuan mereka sendiri, yaitu keuntungan yang lebih besar. Kalau farmasi tentu saja mencapai keuntungan yang sangat besar dari obat-obatan yang mereka jual. Kemudian kalau sebagai senjata biologis tentu itu berkaitan dengan perang terhadap negara lain yang dihadapinya, musuhnya gitu ya. Karena sebagai senjata biologis. Kemudian kalau untuk teori konspirasi mengenai pernyataan 5 tahun yang lalu kemudian sekarang menjadi benar, nah ini juga menjadi hal yang sangat sulit untuk diterima bahwa itu adalah sebagai hal yang sangat buruk dilakukan mereka. Jadi intinya konspirasi itu bisa terjadi di tingkat internasional, nasional, kemudian juga di lokal atau bahkan di skala kecil, bahkan mikro terhadap manusia semacam ini juga terjadi konspirasi. Karena itu mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang persis diharapkan oleh Immanuel Kant, menjadi manusia yang benar-benar bermoral, melakukan segala tindakan dan tujuannya adalah sebagai manusia yang sejahtera di bumi ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.